Saudara, satu ketika di Kapernaum itu ada seorang perwira. Perwira ini dia punya hamba. Hamba ini adalah hamba yang sangat dicintai. Kenapa perwira ini sangat mencintai hambanya? Kalau hambanya ini pemberontak, suka membangkang, tidak mau taat, tidak mungkin perwira ini mengasihi dia. Contoh aja, ini Pak Pace mandor. Pak Pace ini punya anak buah. Anak buah itu begitu taat kepada Pak Pace. Apapun Pak Pace perintah, dia mengerjakan dengan begitu tulus. Tidak pernah sedikit pun kata yang dia bantah ketika Pak Pace memerintah anak buahnya. Kira-kira Pak punya anak buah seperti itu, gimana respon Bapak ketika dia sakit? Peduli. Kenapa sampai perwira ini dia begitu sayang, begitu cinta kepada hambanya? Dan kata Alkitab, si perwira ini ketika dia mendengar hambanya jatuh sakit, dia berusaha berjuang. Dia melakukan apa saja supaya hambanya ini bisa sembuh. Tiba-tiba perwira ini katakan begini kepada tua-tua Yahudi. Saya mendengar Yesus itu bisa menyembuhkan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Ada begitu banyak mujizat yang dia lakukan. Tolong panggil dia, bawa dia ke sini supaya dia bisa menyembuhkan hambaku yang sakit. Saya cuma minta, Tuhan Yesus itu cukup. Dia berkata sepatah kata aja. Sepatah kata aja dia berkata, saya percaya dan saya yakin hambaku itu pasti akan sembuh. Terus dia kasih contoh. Dia bilang begini, Tuhan, saya ini seorang pemimpin. Saya punya anak buah. Kalau saya berkata kepada anak buahku, pergi ke barat, dia pasti akan pergi. Pergi ke timur, dia pasti akan pergi. Pergi ke selatan, dia pasti akan pergi. Begitu juga dengan Tuhan. Saya percaya kuasa perkataan yang keluar dari lidah Yesus pasti mengandung kuasa. Saudara, iman yang seperti itu luar biasa enggak? Matius 13 ayat yang ke-58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ya. Kenapa saudara tidak banyak mujizat terjadi di Nazaret? Karena apa? Yesus katakan, karena mereka tidak percaya. Ya. Kalau saudara panggil saya berdoa, tapi kalau kita sendiri tidak percaya, bagaimana mujizat bisa terjadi? Kenapa Yesus tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret? Karena orang-orang di Nazaret pandang enteng sama Yesus. Karena apa? Nazaret itu adalah kampung Tuhan Yesus sendiri. Wah, itu kan si anak Yusuf tukang kayu. Mana bisa dia bisa sembuhkan kamu? Ya. Makanya iman percaya kita kepada Tuhan menentukan masalah problema kita dijawab oleh Tuhan. Ya. Satu ketika Pak Pace ini sakit tengah malam. Mama Intan telepon saya di jam 12 malam. Mama Pendeta, tolong suamiku ini sakit Mama Pendeta. Itu perutnya sudah bengkak. Saya bilang begini sama Bapak. Pak Pace, ayo kamu berdiri, kita pergi ibadah. Aduh Mama Pendeta, saya nggak bisa berdiri. Ya sudah, kalau kamu tidur terus di situ, kamu tidak bakal sembuh. Tapi kalau kamu percaya, ikut saya beribadah, percaya kamu pasti sembuh. Akhirnya dia, walaupun dia jalannya tuh tertatih-tatih, dia datang ibadah. Padahal itu sakit parah saudara. Apakah di ibadah dia sembuh? Belum sembuh. Ada prosesnya. Saudara tahu, sampai di rumah dia belum sembuh. Tiba-tiba besoknya. Kadang Tuhan begitu saudara. Kadang Tuhan kasih proses dulu. Saya telepon, Mbak Intan, bagaimana Pak Pace? Puji Tuhan Mama Pendeta sudah sembuh, perutnya sudah kempes. Sekarang dia sudah kerja. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Iman percaya kita menentukan kesembuhan itu terjadi dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya katakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan bilang, nyatakanlah keinginanmu
kita sakit. Tuhan bilang nyatakanlah dalam doa. Oke, saya sudah berdoa. Ketika kita berdoa, saudara, jangan cuma berhenti di doa. Baru dia bilang, nyatakanlah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sudah berdoa, belum sembuh, tinggal begini. Tuhan, terima kasih, saya sudah sembuh. Padahal belum sembuh. Besok lagi, belum sembuh. Tuhan, terima kasih, saya sudah sembuh. Baru ayat 7 katakan, saudara, ketika kita berdoa, menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, kemudian dia katakan bersyukur, maka Allah yang melampaui segala akal, dia akan jaga kita punya hati dan pikiran yang seringkali diintimidasi oleh setan. Coba ayat 7. Dia bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan pelihara kita punya hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang kan kita sudah berdoa masih sakit, setan datang. Sudah parah kamu itu. Besok juga kamu mati kok. Tidak mungkin lagi kamu sembuh. Tidak mungkin. Kalau perkataan setan itu kita taruh di otak, kita mulai berpikir. Jadi setan itu perkataan yang kita renungkan. Bukan lagi firman Tuhan yang kita renungkan, tapi perkataan setan. Kalau kita mulai merenungkan perkataan setan, kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati. Kita pasti akan mati. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan. Apa yang kita takutkan, itu yang akan terjadi. Saudara, makanya lawan perkataan setan dengan apa? Ucapan syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Walaupun sakit, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Saudara, saya kasih tahu, saya mengatakan ini, itu karena saya mengalami. Saya berulang kali diuji Tuhan penyakit parah, bahkan saya di ujung maut. Tetapi cuma karena perkataan kuasa firman Tuhan, saya disembuhkan karena percaya kepada Yesus. Amin. Saudara lihat, ketika Petrus ada di tengah laut, kemudian datanglah angin badai. Yesus datang di tengah malam. Tiba-tiba Petrus katakan begini, Tuhan, kalau Engkau benar-benar adalah Tuhan, coba Engkau suruh saya turun berjalan di atas air. Tuhan bilang begini, oke, silakan, turun saja. Tadinya Petrus turun, dia lihat, oh benar, wah, setelah Petrus mulai begini, oh Tuhan, aduh tombak besar. Ini menghadap ke kiri, baru dia ini ke kanan, baru dia ke kiri lagi. Tenggelam saudara. Artinya kalau kita merenungkan perkataan setan dalam otak kita, pasti iman kita merosot. Saya kasih contoh. Ini Mama Jo yang sering pikul buah. Mak pikul buah. Habis itu Mak naik mobil. Sudah naik mobil, seharusnya itu buah Mak ditaruh di atas mobil. Tapi Mak masih pikul-pikul. Kira-kira berat gak Pak Pace? Berat! Tuhan, aku menyerahkan masalahku kepadamu. Sudah serahkan, masih kita pikir-pikir. Sudah parah ini. Aduh, ya Tuhan bilang, kamu aja yang pikul. Sudah serahkan sama saya, masih pikul-pikul, masih ingat-ingat. Saudara, saya belajar. Walaupun saya sakit parah, gak pernah aku taruh di otak. Mau mati pun gak apa-apa. Yang penting, kata Tuhan, mati karena Kristus adalah untung. Amin. Kecuali kita mati karena mabuk. Pasang kalau mati karena mabuk, alamat di mana? Tahu kan? Tapi kalau saya mati karena saya melakukan firman Tuhan, pasti surga menanti saya. Siapa di sini masih mabuk? Coba angkat tangan. Harus jujur. Jujur itu bagus, saudara. Siapa lagi? Oh, puji Tuhan. Masih ada lagi. Siapa yang mabuk di sini? Bukan dulu ayatnya supaya kalian ini banyak orang baru. Gak apa-apa. Yesaya 5 ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Pagi-pagi bukannya cari kopi, tapi cari minuman keras. Dan duduk
sedang badannya dihangatkan dengan anggur. Saudara, Tuhan bilang celaka. Pak Sam sudah bertobat ya. Pak Sam mungkin sudah berhenti mabuk. Haleluya. Soalnya Pak Sam tidak angkat tangan, berarti dia sudah berhenti. Coba terus lagi. Coba terus. Ayat berapa? 22. Kalau tidak angkat tangan berarti kan sudah bertobat. Saudara lihat ya. Ini baca aja, saudara baca. 1, 2, 3. Saya dengar nggak ada suara bapak-bapak ini, suara ibu-ibu semua kayaknya. Luar biasa. Coba ibu-ibu berhenti ya, bapak-bapak aja. 1, 2, 3, coba. Saudara, ini perkataan pendeta atau perkataan Tuhan? Makanya jangan marah saya, ya. Kalau saya melarang jangan mabuk, jangan marah saya. Tanya aja sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih ayat ini? Hapus aja coret dari Alkitab supaya kami bebas. Oh, doa minta ampun. Dia yang bilang, saudara, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Siapa yang juara mencampur minuman keras di sini? Galatia 5:19 dan seterusnya. Perbuatan daging ternyata yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percintaan, roh pemecah, kedengkian. Kasih terus apa ini? Oh, ibu-ibu ini yang ngomong, bapak-bapak. Terus habis kedengkian, mabuk. Ini Tuhan yang bilang, bukan saya ya. Pesta pora, waduh, minta ampun, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak masuk surga. Saudara, mimpi-mimpi masuk surga, buka mata ternyata neraka. Kalau kita mati karena mabuk, kalau kita mati karena berzina, kalau kita mati karena sihir, pesta pora, dan lain sebagainya, Tuhan yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Tuhan bilang pasti neraka. Haleluya. Bersyukur kalau Tuhan jemput kita di saat kita bertobat. Tapi kalau kita dijemput Tuhan masih melakukan ini, itu pasti neraka. Ada 2 hal kedatangan Tuhan. Dia menjemput secara pribadi, 2 secara umum. Secara pribadi saat ini kita sehat-sehat, joget-joget ketahuan tulang, mati. Itu jelas neraka atau surga? Pasal itu neraka atau surga? Sebentar gini-gini. Tiba-tiba mati. Itu surga atau neraka? Saudara yang bilang ya. Ini firman yang bilang, bukan saya, saudara. Saya kalau firman tetap firman. Tidak mau saya kompromi dengan dosa.